Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa as-shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma as-shajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Bapak Ibu, kita masih mempelajari atau membaca kisah awal manusia, yaitu Nabi Adam, sekaligus kisah awal kita diberi nikmat hidup oleh Allah. Jadi jadi Al-Quran menggambarkan ini loh manusia asalnya, ini loh asalmu, lalu tugasmu di dunia ini apa, terus hidupmu nanti sudah mati kayak apa. Untuk itulah sebagai rangkuman pada pertemuan yang lalu bahwa kisah manusia, kisah Nabi Adam itu di surat Al-Baqarah didahului dengan di surat Ar-Rahman didahului dengan supaya kita mensyukuri nikmat hidup ini. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di ayat 14 Allah menciptakan manusia dari tanah. Di ayat 15 Allah ciptakan jin dari api. Di ayat 16 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita diperintahkan untuk lihatlah kamu itu asalnya apa. Terus kamu hidup dulu, asalnya dari mana hidup kita ini. Kalau kita sudah memahami begitu, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dosakan. Maksudnya kita harus pandai mensyukuri nikmat hidup ini. Maka di surat Al-Baqarah didahului dengan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah? Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Lalu Allah sebutkan asal kita. Dulu kamu asalnya mati, asalnya tidak ada. 100 tahun silam kita tidak ada. Terus Allah ngasih kita hidup, sekarang kita hidup. Dari Allah, dikasih tubuh, dikasih ruh. Summa yumitukum, kelak Allah akan matikan kita. Kita menyaksikan semuanya nih Pak. Tapi kemudian summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kita kembali. Tubuh kita dari tanah, mati kembali ke tanah, tapi ruh kita kekal. Kita punya ruh Pak. Dengan mati itu ruh kita tidak hilang. Di mana? Di alam barzakh. Jadi kita ini sebagai makhluk yang kekal. Terus ada mati. Mati itu apa hilang? Bukan. Mati itu tubuh kita di tanah hancur, tapi roh kita kan masih ada. Roh itu nggak hilang. Disuruh nunggu hari kiamat. Di ayat berikutnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita di bumi, ada langit, apa kata Allah? Diciptakan untuk kamu, ditaskhir, ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Maka kita menghirup oksigen, tidak pernah hilang oksigen itu, melayani manusia. Kita bisa makan daging, hewannya ditundukkan untuk manusia. Kita makan ikan, ditundukkan laut untuk manusia. Di langit ada matahari, ada bintang, senantiasa berjalan pada garis edarnya perintah Allah, terus berjalan itu untuk melayani manusia. Baru kemudian wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah. Apa maksudnya khalifah? Di surat 1161, huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini manusia pemakmur bumi ini, Pak. Pemakmurnya. Bukan hewan, bukan jin pemakmur bumi, tapi manusia. Pemakmurnya. Disebut khalifah gantian, nggak langganan di bumi ini. Bapaknya mati ganti anaknya, anaknya mati ganti putunya mati ganti cicitnya. Maka Rasulullah wafat diganti khalifah, namanya khalifah 1. Khalifah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, khalifah Asani. Ganti terus. Ada amanah yang Allah pikulkan pada diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini loh Pak, tugas kita di bumi itu, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar atau untuk beribadah hanya kepadaku. Bapak Ibu, redaksinya ini tidaklah kemudian kecuali, itu namanya hasar, pembatas. Contohnya kalau saya menggunakan redaksi, Pak Ustadz sedang duduk di masjid ini, bukan Pak Ustadz mawon yang duduk, yang lain juga banyak yang duduk. Tapi kalau bahasanya tidak ada yang duduk di masjid ini kecuali Pak Ustadz, berarti yang lainnya nggak duduk. Kalau tidak, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, tujuan-tujuan selain untuk beribadah ditolak sama Allah. Allah menciptakan tangan kita ini hanya untuk beribadah. Bapak gerakkan ini untuk ibadah saja. Allah ciptakan mata kita untuk beribadah saja. Allah ciptakan mulut kita untuk beribadah. Allah ciptakan kaki kita bergerak untuk ibadah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bahasa sederhananya. Kalau saya berucap Allah tidak ridho, enggak. Kalau saya menggerakkan tangan saya, kalau Allah tidak ridho, enggak. Karenanya Allah tak, Pak. Kalau saya menggerakkan kaki, Allah tidak ridho, enggak. Leka Allah enggak, teman-teman. Leka Allah enggak ridho, enggak. Pakai baju Allah enggak ridho, enggak. Berucap Allah enggak ridho, enggak. Itu yang ikrar kita, iya karena butuh hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Hanya lah, ini loh Bapak Ibu, Allah menciptakan kita, tugas hidup kita di dunia ini amanah ini. Sudah tua, badannya sakit-sakitan, anaknya jauh, sudah nikah semuanya, wis pensiun, nggak megang uang, gak pernah sholat, gak isok ngaji, gak tahu tujuan hidupnya ya apa sih Pak? Gimana? Gimana? Banyak gak orang gitu? Banyak. Mungkin si muda gak terasa, masih muda, sehat ya Pak? Sehat, gak terasa itu. Begitu tua, anaknya jauh-jauh, wis nikah, gak ngurusi orang tuanya, badannya sakit-sakitan, gak pernah sholat, gak pernah ngerti agama, kemana sih arah hidupnya? Terus mati selesai, nggak tambah konyol, Pak. Anak-anak pang itu, anak-anak pang ya. Wes gerutak-gerutuk sana kemari, orang tua ndak bagus, sekolah nggak sukses, kerja ndak, pakai kendaraan orang tua. Arahnya kemana? Lah bingung Pak. Bapak mau kemana? Ke Surabaya. Lapau. Kenapa? Tidak tahu Pak. Muter-muter Surabaya gitu. Bapak ke Surabaya untuk apa? Untuk kulaan, jelas. Untuk rekreasi, jelas. Tapi kita hidup untuk apa? Kan hidup kita ini kan pendek gitu. Untuk apa hidup ini? Apa terus mati selesai? Tidak Pak. Allah terangkan roh itu begitu Allah ciptakan ditutupkan pada tubuh kita kekal. Nanti menyatu dengan tubuh kita pada hari kiamat, kholidina fiha, kekal selama-lamanya, tinggal masuk surga atau masuk neraka. Inilah kata Imam Ali, sahabat Ali di kitab Bukhari, irtahalat ad-dunya mudbirah. Dunia itu terus meninggalkan kita, dunia ini, hari-hari kita. Wartahalat al-akhirah mukbilah, sementara akhirat terus bergerak menyambut kita. Di penghujungnya, ad-dunya amalun bila hisabin, dunia ini adanya beramal saja, hisab belum. Wal akhiratu hisabun bila amalin, sedangkan akhirat itu hisab, gak ada amal lagi di akhirat. Nah kembali lagi, manusia itu ketika Nabi Adam dihitungkan roh sampai di pusarnya, ingin segera bangkit, belum sempurna, nggak bisa. Maka manusia punya sifat tergesa, dunianya cepat, sifat manusia tergesa-gesa, diiming-iming akhirat nggak mau. Bagi-bagi uang 1 juta datang semuanya. Diiming-iming ngaji nanti biar nanti masuk surga. Oh berat Pak, abot menggerakkan gitu kan, abot gitu. Nah nanti ditutup begitu di surga, kisahnya sangat panjang. Wis masuk surga bersama istrimu, makan semaumu di dalamnya, buah-buahnya macam-macam sangat banyak. Tapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Iblis bermain dengan triknya macam-macam iblis. Digodalah Adam dan Hawa supaya terbuka auratnya. Jadi fitrah kita itu pakai baju itu fitrah manusia Pak. Hewan pakai baju nomor
Mboten. Sing pakai baju sinten? Manusia. Menutup aurat itu fitrah manusia. Tapi saat ini seneng dibuka koyok kewan ngoten nggih. Menutup aurat itu fitrah, Pak. Kemuliaan. Maka ketika iblis menggoda, targetnya apa? Targetnya supaya melanggar. Akibat dari melanggarnya apa? Terbukalah auratnya sau'atu. Sau'a itu kalau nampak orang malu. Terus saya nggak bacakan, ini agak panjang ya. Tapi kemudian tergodalah Adam, maka ihbitu minha turun. Ketika melakukan pelanggaran, apa tobatnya Nabi Adam? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah Bapak Ibu, akhir kisah dari perjalanan Nabi Adam di surga ini satu, ini loh manusia diciptakan dari tanah asalnya, terus Allah memuliakan manusia, dihidupkan ruh itu Pak. Terus manusia ini diajari oleh Allah ilmu, wa 'allama Adamal asma. Terus Allah kirim malaikat untuk diutus untuk manusia. Nah Bapak Ibu, posisi kita dengan alam semesta ini seperti hati pada tubuh kita. Jadi manusia dengan alam ini itu seperti hati pada tubuh kita. Apa kata Nabi? Kalau hati itu baik, seluruh anggota tubuh jadi baik. Berarti alam ini jadi baik kalau manusia baik. Kalau manusia buruk, buruk semuanya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Ketika bom dijatuhkan di Jepang, itu karakter tanah itu rusak Pak. Sekian tahun lamanya nggak bisa ditanam itu. Hewan-hewan nggak bisa itu bisa. Itu bom atom, bom nuklir ya namanya. Manusia kan, mau 10 nuklir bom atom Indonesia ya namanya. Rusak Pak. Hewan-hewan juga akan mati. Maka orang yang mengajarkan kesolehan, mengajarkan ilmu didukung oleh alam semesta. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah, satunya ahli ibadah, satunya ahli ilmu. Kemudian Rasul bersabda, keutamaan orang alim dari orang yang beribadah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah dari kalian. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ala samai, asamawati, penduduk langit, wal aradin, penduduk bumi, hatta namlah fi juhriya, sampai dengan semut di lubangnya, di rumahnya, wa hatal hud, sampai ikan paus, la yusalluna ala muallimin nasa al khairah. Jadi mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi Bapak ini sekarang ini didoakan oleh banyak makhluk. Karena kita ini sebagai jantungnya alam ini. Maka hari kiamat tandanya apa? Kalau manusia sudah buruk semuanya, nggak ada yang beriman, hancur alam. Kiamat terjadi. Nah Bapak Ibu, Nabi Adam di surga ada fisik, ada ruh. Menikmati apa di surga? Fakula minha haitsu syi'tuma rawadan haitsu, wis mau semau-maumu sak enak-enak di surga. Fisik ya Pak. Fisik. Belum ada pelanggaran kan? Ketika ada pelanggaran, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diturunkan dari surga kemana? Ke bumi. Iblis, Nabi Adam, dan Hawa.
turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, di bumi kayak di surga enggak? Enggak. Ada ujiannya enggak, Pak? Secara fisik diuji. Ya. Berat, Pak, di bumi itu Nabi Adam. Turun gimana? Muncul riwayat, tapi itu doif ya, Israelia. Ada mengatakan Adam di India, Hawa di Jeddah. Berangan-angan pengen bertemu disebut Mina. Saling mengenal di Arafah. Berkumpul Musdalifah. Tapi itu Israelia. Tapi yang jelas ketika turun di bumi, punya musuh kan? Iblis kan? Aduh. Secara fisik berat gak? Orang hidup di dunia ini berat gak, Pak? Berat. Semua orang punya problem. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tapi apa janji Allah? Manusia secara fisik ada tubuh, ada syahwat, nafsu, sama dengan hewan. Tapi manusia pada ruhnya ada akal, hewan tidak punya. Malaikat punya akal, tapi nggak punya nafsu. Hewan punya nafsu, tapi nggak punya akal. Manusia punya tubuh, punya nafsu, punya akal. Pada ruhnya itu. Kita dimuliakan Allah dari sisi ruh itu, Pak. Dari sisi ruh itu Allah muliakan kita. Nah, kalau orang hanya condong kepada apa? Kepada fisik saja, nggak memikirkan akhiratnya, apa kata Al-Quran? Yatamatta'un, seperti Al-An'am, ya'kulun wa yatamatta'un, makan dan bersenang-senang saja seperti ngapunten binatang ternak. Rotok keras lagi kayak mbek kan itu nih. Maka orang beriman itu nggak mikirkan fisiknya saja, fisiknya saja walillah. Maka zikir semuanya, Pak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri aktivitasnya apa? Zikir. Ketika duduk aktivitasnya apa? Berzikir sama Allah. Ketika berbaring di rumah sakit, sang sakit atau sang istirahat, berzikir sama Allah. Ketika akalnya melihat ke langit, ke bumi, berzikir pada Allah. Ditutup dengan Rabbana ma khalaqta hadza. Ruhnya tersambung terus sama Allah. Nanti ketika mati dipanggil oleh Allah, dipanggil malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Bapak Ibu, ketika roh itu, ketika orang mati, rohnya dibawa kemana? Ke langit. Asalnya dari mana? Dari langit kan asalnya. Kan dari Allah. Kalau tubuhnya dari tanah kan? Tapi rohnya asal dari Allah, dibawa ke langit. Karena belum hari kiamat, disuruh menunggu di alam barzah. Nah, apa janji Allah? Di surat 2 ayat 38, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, ihbitu, turunlah. Kenapa ihbitu ini berarti melibatkan Adam, Hawa, dan Iblis dari surga, jami'an semuanya. Fa imma ya'tiyannakum, jika benar-benar datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku itu, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti agama yang benar, beriman, beramal soleh, apa janji Allah? Fala khaufun 'alaihim walahum, ya. Fisiknya berat tapi jiwanya bahagia. Fisiknya berat, tapi ketika kita hidup ini ikuti bimbingan Allah, secara fisik berat ya, Pak. Apalagi hatinya bertambah tinggi imannya, ujiannya tambah berat. Tapi di balik itu rohnya bahagia. Kalau di surat Toha, qalah bito, tadi bitu nggih.
Qala bito, Allah berfirman, bito, turunlah kalian berdua. Siapa? Nabi Adam dan iblis. Minha, darinya, jami'an semua. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh atas sebagian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka barang siapa, maka jika datang, benar-benar datang pada kalian dariku petunjuk, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa ikuti petunjukku, fala yadillu, dia tidak akan sesat, wala yasqa, dia tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, apa dari ayat ini kita bisa ngambil pelajaran? Allah menjanjikan bahagia kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Kalau orang itu beriman, kalau orang itu soleh, Allah akan berjanji dikasih kebahagiaan. Bahasa Qur'annya apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Penyakit tidak bahagia itu dua, Pak. Takut dan sedih. Khawatir dan sedih. Apa yang dimaksud khauf? Takut. Takut apa? Takut sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa dirinya di masa akan datang. Wah, aku nek gak duwe dhewe ya apa nek wis tuwek. Aku nek lara sapa sing ngrawat saya. Itu sehingga gak tenang hatinya, Pak. Makanya belum pensiun kadang-kadang di nomor 3 pelatihan-pelatihan persiapan pensiun kan gitu. Bapak Ibu, orang itu kalau beriman, kalau soleh hilang itu, Pak. Itu janji Allah. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala faman tabi'a hudaya fala khaufun. Masa depan itu sudah pasrahkan semua Allah. Allah nanti yang ngatur, Pak. Wala yahzanun. Penyakit yang kedua, orang nggak tenang hatinya itu karena masa lalu banyak sekali kenang-kenangan buruk sehingga dia terngiang-ngiang, nangis terus. Itu sehingga dia nggak tenang. Masa lalu sediling-iling aja, terngiang-ngiang saja. Itu paling nggak bahagia itu. Untuk itulah di surga itu kenikmatannya nggak ada takut, nggak ada sedih. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kata firman Allah, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran atas kalian, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih hati. Ini penduduk surga. Di surat yang lain, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila melihat keadaan di surga, di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan. Apa yang dilihat nikmat semuanya. Delok depan indah, belakang indah, samping kanan indah, samping kiri indah, gak ada kekhawatiran, gak ada kesedihan. Itu surga, Pak. Innal abrara fi na'im 'alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang yang berbakti, yang baik, yang soleh berada dalam surga penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas lipan-lipan, melepas pandangan, nggak ada pandangan yang nggak buruk. Semuanya baik. Nah, janji Allah. Jadi sepakat nih, ayatnya begitu ya, Pak. Biarpun Bapak punya uang banyak, kalau Bapak tidak beriman dan soleh, kata Al-Quran, tidak menjamin hatinya tenang dan tentram. Biarpun Bapak punya jabatan, kalau sumber iman, tauhid dan soleh tidak ada pada dirinya, tidak akan tentram. Pasti, kalau Quran mengatakan pasti itu. Jadi sumber ketentraman apa? Iman dan amal soleh. Famanittaba'a hudaya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surat 16 ayat 97,
Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah, siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman, benar-benar Allah akan kasih hidup yang bahagia di dunia, lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Ini janji setan. Kalau Allah berjanji, pernah nggak Allah menyalahi janjinya? Tidak mungkin. Kita lanjutkan di surat 10. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula mereka bersedih hati. Ini janji Allah. Jadi kalau Bapak ingin hatinya tenang, hatinya tentram, bahagia, syaratnya apa? Menjadi wali Allah. Fala khaufun alaihim, fala khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, aman, Pak. Pertanyaannya, apa orang hidup di dunia ini ada? Apa ada orang yang nggak pernah takut? Nggak ada. Yang dimaksud di sini adalah takutnya nggak berlanjut-lanjut. Pernah takut, pernah khawatir, tapi seret gitu aja selesai. Pernah sedih? Rasulullah pernah sedih nggak? Pernah sedih, putranya meninggal, wafat, sedih, tapi nggak berlarut-larut kan? Pernah Rasulullah khawatir ketika perang Badar? Khawatir, malam harinya berdoa sama Allah. Tapi nggak berlarut-larut sedihnya, Pak. Takutnya nggak berlarut-larut. Ketika perang Allah memberikan kemenangan. Siapa wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, menjauhi maksiat Allah. Sehingga hati gak tenang itu ketika kita bermaksiat sama Allah itu, Pak. Bertambah banyak maksiat kepada Allah. Kallabal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Bintik hitam di dalam hati. Gak tenang, duwe akeh gak tenang bunuh orang, duwe akeh gak tenang judol, duwe akeh gak tenang narkoba, kan itu. Iblis berperan depan, belakang, kanan, kiri, digoda harta gak kena, goda wanita gak kena jabatan, kan terus begitu. Dilemahkan akhirannya, dikuatkan dunianya. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Tenang, tidak takut dan tidak sedih itu di akhirat atau di dunia? Di dunia juga, Pak. Cuma bedanya kalau di dunia tidak sesempurna di surga. Maka firman Allah bagi mereka busra, berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Yang kedua, janji Allah kalau hati kita tenang dan tentram, ikhlas. Surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak menyertai infak itu dengan manna, mundat-mundat, wala adan, dan tidak menyakiti yang dikasih infak itu. Kamu dulu tak kasih gini kok kamu nggak, itu namanya minta balas budi gitu. Apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka balasannya di sisi Tuhan. Apa janji Allah? La khaufun wa la khaufun alaihim wa lahum ya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih, ikhlas.
Kalau kita pengen tampil, pengen dapat komentar dari netizen ngoten nggih. Sudah itu nggak ikhlas, Pak. Berat nanti hidup kita. Udah buat macam-macam supaya dipuji oleh orang gitu kan. Itu sehingga nggak tenang nanti kita. Sudah sama Allah liwajihillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Sahabat Ali berpidato menarik, sangat menarik. Turun dari mimbar, tanya sama Abu Dzar Al-Ghifari, gimana kamu menilai khutbahku tadi, bagus nggak? Kosong. Loh, kenapa kok kosong? Kalau kamu masih minta penilaian dari orang lain maka kosong. Sampai seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, di ayat berikutnya, kamu masih ada waktu ya? Belum bisa ya? Nah, sesudah kisah ini berakhir, maka dilanjutkan kemudian, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risa. Wahai bani Adam, qad anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan atas kalian libasan, baju, pakaian. Bapak Ibu, Nabi Adam dan Hawa di surga punya baju enggak? Baju ini gawe dewi nomor dari Allah. Di surga nih loh, anak tukang jahit lah. Allah yang ngasih baju sebagai standar ini loh, kamu manusia bajunya kayak begini ya, menutup aurat itu. Libasan yuwari sawatikum. Allah kasih nikmat baju, pakaian itu khusus manusia. Hewan tidak punya baju, tapi manusia dikasih baju oleh Allah. Kesempurnaan manusia dengan baju itu, fisik secara fisik. Maka manusia warisa, ada baju yang menutup aurat, tapi ada baju yang lebih dari itu untuk keindahan. Bapak menutup aurat kan dari pusar sampai lutut gitu. Mosok sholatnya ngoten dong. Neng masjid terus pakai kaos, pokoknya yang penting nutupi pusar sampai lutut, karena buat tenang. Kayaknya lebih bagus lagi kan gitu, kan menghadap Allah. Fisik. Kalau kita libasan ini umum Pak, umum. Jadi libasan di sini sifatnya umum. Kalau kita berbicara libas pada diri kita ini, pada diri manusia ada libas tulang ini di fakasaunal itu malahmah, tulang kita dibungkus dengan daging. Daging itu pakaian. Daging itu pakaian untuk tulang. Ya napa nek tubuh kita tulang tok kan daging ya napa? Tengkorak ngoten iki. Dibungkus sama daging. Daging kita dibungkus dengan kulit. Ya mana karena kulitnya ya napa? Kulitnya macam-macam enggak? Macam-macam yang putih, ada yang ireng, malah begini. Terus pakai baju buat. Ada mengatakan anzalna ini Allah turunkan air hujan, tumbuhlah tanaman-tanaman, dari tanaman itu manusia bisa membuat baju. Baju nutupi aurat, baju untuk keindahan, baju untuk mencegah panas, baju mencegah dingin, baju untuk perang, beda-beda. Kan perang beda lagi. Apa kata Allah? Wa libasut taqwa khair. Libas pakaian takwa itu lebih baik, itulah lebih baik. Kalau tubuh kita ditutupi agar auratnya tidak nampak, maka pada ruh kita butuh pakaian. Apa pakaiannya? Takwa. Disebut libasut takwa. Bukan pakaian koko loh, bukan baju koko loh. Libasut takwa itu roh kita ini butuh pakaian. Apa pakaiannya? Takwa. Di Al-Quran ada kalimat takwa. Sebaik-baik kalimat adalah kalimat takwa. Apa itu? La ilaha illallah. Bapak hidup kita masuk Islam, kalimat itu pintunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Bapak hidup, mati Bapak mempertahankan itu. Hidup kita, mati kita mempertahankan itu. Mulia kita dengan itu.
Mati kita ditutup dengan la ilaha illallah, masuk surga. Maka disebut kalimat takwa. Di Al-Quran di surat 48 ayat 26. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa. Apa kalimat takwa? Kalimat tauhid. Di surat yang lain ada bekal sebaik-baik bekal apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada bekal takwa. Haji apa? Tawakal. Gak ngowok samu, Pak. Haji ke Mekah nggak bawa samu ya Robo. Turun ayat ini, berbekallah. Tapi sebaik-baik bekal adalah ya bekal duit ya takwa. Ada lagi libas, namanya libas takwa, pakaian takwa. Ruh kita ini mulia, qad aflaha man zakka, kalau kita sucikan. Ruh kita ini akan jatuh ketika qad khaba man dassaha, kalau kita kotori. Ada baju takwa ketika kita mensucikan jiwa kita. Ada pakaian fujur kalau kita mengotori tubuh jiwa kita dengan kemaksiatan. Itulah Nabi Adam ketika melanggar, terbuka auratnya. Terbuka akibat dari ruhnya tadi itu yang melanggar Allah itu. Nanti kita lanjutkan ya, apa itu libasul taqwa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kehadiran kita berkah Allah, mudah-mudahan memberikan kesehatan pada kita, keluarga besar kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.